Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Marini, Prodi PAUD A, NPM 19075014, semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya yang berjudul Pendidikan Anak Usia Dini yang dosen pengampu Sri Ayu Laali, SPD, MPD. Pengertian pendidikan anak usia dini adalah suatu usaha pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD merupakan lembaga PAUD yang memberikan layanan pendidikan bagi siswa usia lahir sampai dengan 6 tahun. Terdapat berbagai lembaga PAUD yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat luas. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Taman Kanak-kanak dan Raudatul Atfal RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun yang dibagi ke dalam dua kelompok belajar berdasarkan usia, yaitu kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak didik usia 5-6 tahun. 2. Kelompok bermain adalah program kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun. Penyelenggaraan kelompok bermain bertujuan untuk menyediakan pelayanan pendidikan, gizi dan kesehatan anak secara holistik dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan potensi anak yang dilaksanakan sambil bermain. Menurut Maimunah Hasan, pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Berbeda dengan pendapat Suyadi mengatakan pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada seluruh aspek kepribadian anak. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Secara umum, tujuan PAUD adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar jadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologi anak usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam pengembangan fisiologis yang bersangkutan. 2. Dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha yang terkait dengan pengembangannya. 3. Dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini. 4. Dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini. 5. Dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia kanak-kanak. Ada beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangan. 2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. 3. Mengembangkan sosialisasi anak. 4. Mengenakan peraturan dan disiplin kepada anak.
5. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. 6. Memberikan stimulasi kultural kepada anak. Dan terakhir 7. Memberikan ekspresi stimulasi kultural. Berdasarkan tujuan PAUD dapat ditelah beberapa fungsi program stimulasi edukasinya sebagai berikut. 1. Fungsi adaptasi ialah membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. 2. Fungsi sosialisasi berperan dalam membantu siswa agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di tempat anak berada. 3. Fungsi pengembangan. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi yang atau lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan potensi tersebut ke arah perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri ataupun lingkungannya. 4. Fungsi bermain karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain, anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri. 5. Fungsi ekonomi pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya. Terlebih lagi investasi yang dilakukan berada pada masa keemasan yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat. Bakat tersebut bersifat potensial dan belum muncul di atas permukaan. Untuk itu, anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya dengan cara memperkaya lingkungan sebelum bermainnya. Hal itu berarti orang tua perlu memberikan peluang kepada anak untuk menyatakan diri, berekspresi, berkreasi, dan mengenali sumber-sumber terunggul yang tersembunyi dalam diri anak. Untuk itu, paradigma baru pendidikan bagi anak usia dini haruslah berorientasi pada pendekatan berpusat kepada anak dan perlahan-lahan menyeimbangkan dominasi pendekatan lama yang lebih berpusat kepada guru. Berdasarkan tinjauan aspek pedagogis, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Diyakini oleh sebagian besar pakar, masa kanak-kanak yang bahagia merupakan dasar diri keberhasilan di masa datang. Untuk itu, agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal, maka dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat memberikan stimulasi dan upaya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Dalam dunia pendidikan anak usia dini, perkembangan anak merupakan hal yang harus diperhatikan karena perkembangan anak secara lanjut akan menentukan proses pembelajaran anak tersebut di jenjang selanjutnya. Perkembangan berkaitan erat dengan keseluruhan kepribadian anak karena kepribadian membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian anak, yaitu aspek intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan keagamaan. Sekian dari penjelasan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.